Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ramai nih rek kok tahun rek. Ini alhamdulillah ya teman-teman pagi ini sore ini maaf. Sore menjelang malam ya. Panjenengan rawuh di tempat saya silaturahmi ini dari pemuda-pemuda pecinta ya dan pelaku sepak bola Karaban gitu ya. Oke, untuk tahap awal lupa ini slogan kita. Nanti salam dari S3. Ayo, serba, serbi, Sugiarto. Kurang kompak ya. Salam S3, serba, serbi, Sugiarto. Makro untuk pertanyaan meriah. Oke, pada sore ini yang rawuh di tempat saya, yang pertama monggo memperkenalkan diri, Mas. Perkenalkan, nama saya Bagus Priyono, asli dari Karaban. RT RW? RT 5 RW 1. Oke. Kayak lagunya Sisi Paramida. Oke, lanjut. Ya. Dan kemudian saya Lutfi Hakim dari Desa Karaban, alamat RT 1 RW 4. Oh. Ya, Lanjut. saya sendiri Dubi Santoso, RT 1 RW 1 dari Desa Karaban. Ya, ini agak senior saya ini. Wis tau roh beberapa kali saya. Lanjut. Kan nama saya Gigin Pragianto, Desa Karaban, RT 4 RW 1. Oke, lanjut. Nama saya Abdur Mandani, Ya. Desa Karaban, Ya. RT 2 RW 4. RT 2 yang paling mengujung, sing paling sangar. Nama saya Agus Monidi, asal Karaban dari RT 1 RW 1. RT 1 RW 1. Pemain bola apa supporter apa preman? Oke. Semua. Itu semuanya ya. Semuanya ya. Oke ya, teman-teman. Saya tertarik untuk mengulik masalah sepak bola. Sepak bola kita ketahui ya, jangankan piala desa, piala kabupaten. Dunia pun kita juga punya klub masing-masing ya. Nek dunia aku ya berhasil lah. Nek gak berhasil Argentina biasa itu. Ya, itu sekitar itu. Teman-teman, apapun itu, wajah dari desa itu bisa dilihat ya dari performa dari teman-teman pemuda di desanya. Tentunya dalam banyak aspek. Nah, salah satu aspek, maaf tadi memang teman-teman bola voli sudah Karaban tadi pagi. Ini lanjut adalah salah satu aspek yang sangat-sangat penting karena penggemarnya juga luar biasa adalah sepak bola. Oke, lanjut ya. Sepak bola sejak era tahun waktu aku kecil 81 itu aku TK bro, masih TK. Kita sudah punya yang namanya Merpati Putra Karaban 1 Karaban. Era itu sangat emas. Dan setelah itu saya melihat memang jarang event-event yang sekelas itu pada eranya. Ya, teman-teman, ikin jenengan sekarang perkembangannya bagaimana kabar dari Merpati Putra 81 ini? Siapa yang menjawab? Mungkin Mas Dekon? Oke, monggo. Kabarnya dari itu dulu. Dulu saya tahun 2019, 2020. Tapi saya udah lama itu Mas. Saya mungkin kalau Mas Giarto menyebutnya jiwa. Jadi anak-anak dulu Mas, setiap ada Agustusan pasti kan setiap RT atau RW lah itu kan ada kegiatan 17-an. Ya saya itu mulai tertarik mengembangkan bakat anak-anak ini. Termasuk dari ini Bagus. Dari dulu itu Tunas Inti Mas. Tunas Inti dari Tunas Inti tetap di bawah naungan Merpati ya. Putra 81. Kalau pada waktu itu ya mungkin kalau Merpati mah saya belum tahu malah Mas. Pada waktu itu soalnya kan pada waktu itu kan kita nggak tahu ketua siapa nggak tahu lah, anak-anak nggak tahu lah. Sampai akhirnya Mas saya udah secara usia udah senior udah berjalan lah. Wes bringosen. Udah. Nah, pada waktu itu Mas kita iseng-iseng lapan pada waktu itu jelek Mas. Banyak batunya pokoknya tahapnya pokoknya jelek lah saya. Dulu aja nggak pakai sepatu nembak bola itu luka karena kena batuan jempol lah. Nah, sampai akhirnya berjalan waktu mungkin dari pemerintah desa itu sendiri Mas. Udah mulai berkembang akhirnya lapangan dibangun tapi tahapannya bukan terus bagus enggak Mas. Masih banyak kendala pada waktu itu. Nah, saya punya inisiatif lah. Selaku pemuda waktu itu ya. Selaku pemuda saya arahkan ke hal yang positif. Dalam arti gini, misalnya bagus, dulu ayo lapangan main-main lah bola. Sampai akhirnya Mas berjalan waktu lapan terus semakin baik lah pada waktu itu pemerintahan lah. Terus terakhir ini 2 tahun ini yang
apa iki? Terakhir kan Pak Carik pada waktu itu. Ya. Guru dari tanah desa itu. Ya. Nah, itu udah Mas, sudah apa iki? Merata. Ya. Soalnya pada waktu lapanku tidak merata. Nah, itu tahun 2019 kalau enggak 2020. Ya. 2019 Mas, kalau enggak salah. Itu dulu Pak Carik dari Pemdas lah. Ya. Sampai akhirnya itu lama Mas. Suketnya tumbuh itu lama. Jadi enggak langsung tumbuh, jadi lama, sekitar 1 tahun lah itu baru. Sampai akhirnya saya didorong dari pemuda, dari sebagian senior lah. Untuk apa iki? Saya didorong untuk menjadi ketua. Ngopeni lah. Ya, pada waktu itu saya belum siap. Belum siap sampai akhirnya saya siap. Tapi pada waktu itu saya punya syarat. Soalnya ini berkaitan sepak bola. Dukun rek syarat. Artinya gini, harus ada legalitasnya. Artinya saya mempunyai tujuan gini Mas. Kenapa kok saya pada waktu mempunyai inisiatif tak bentuk merpati itu secara resmi. Ya. Dari perjalanan yang sudah Mas. Merpati iya Mas, setiap turnamen ikut. Tapi setelah itu selesai. Jadi tidak ada senior, ya bukan saya menyebutkan apa salah satunya hanya per momen ya. Itu tidak ada yang peduli di lapangan nanti dibuat seperti apa. Pada waktu itu nggak ada. Pokoknya angger main. Tujuan jangka pendek saja. Jangka pendek aja. Jadi nggak ada jangka panjang nggak ada. Nah saya punya pemikiran pada waktu pemikiran seperti itu kok. Angger setiap turnamen selesai. Bahkan tidak ada itu yang senior datang ke lapangan, ayo kita bentuk atau gimana itu nggak ada. Cuma sekedar ayo sparingan main sana. Tapi kan nanti kan endingnya ke depan kan nggak jelas kan Mas. Nah, pada waktu saya mau tapi harus resmi. Nah pada waktu itu tahun 2020 Mas. Saya punya inisiatif untuk tak bentuk secara resmi. Nah bahkan dari salah satu senior pada waktu itu melarang. Lucu gitu loh Mas. Melarang gini. Dari dulu nggak ada itu apa kayak Araban Merpati, Perseka resmi nggak ada. Bilangnya gitu. Pokoknya intinya berjalan lah. Pada waktu itu saya menolak. Saya nggak mau kalau nggak resmi. Nah, saya kan kalau organisasi sepak bola harus resmi. Kita punya banyak manfaat dari resmi itu. Dari desa kita mendapat anggaran. Nah, anggaran itu sendiri itu untuk pembangunan lapangan. Nah, kalau lapangan bagus kan daya tarik masyarakat Karaban pasti kan tinggi Mas. Nah, pada waktu 2 tahun itu berjalan itu Mas, rame. Bahkan terakhir Persipa itu mau latihan sini. Pernah latihan di sini. Tahun berapa sekitar? Tahun 2000. Baru kemarin ya, 2022 ya. 2022 tuh Pak, lupa bulannya tapi ada. Sekarang Juli loh. Awal-awal mungkin ya. 2021. Tahun kemarin berarti. Nah, oke. Itu Persipa juga tertarik latihan sini pada waktu itu walaupun 1 kali. Cuma yang dampak positif waktu itu kan gini Mas. Kapan saya mendapatkan anggaran dari desa, tujuan kita untuk bangun tujuannya untuk masyarakat itu sendiri yang hobi misalnya jogging, hobi senam, hobi sepak bola monggo. Pacaran gitu. Ya monggo. Sampai akhirnya berjalan Mas. Masyarakat antusiasnya tinggi Mas. Soalnya pada waktu itu kan gini Mas. Pada waktu itu kita mendapat anggaran, kita pure langsung kita kerjakan. Dan setelah lapangan berjalan baik, itu masyarakat setiap sore ramai Mas. Ada yang jogging anak-anak, bahkan ada SSB pada waktu itu bentukan dari Mas Rian pada waktu itu. Sebentar sebelum ke sana. Saya mengapresiasi ya atas kiprah desa memberi bantuan. Sekitar berapa bantuan waktu itu? Kalau pada waktu itu Mas, saya waktu menjadi ketua, itu saya anggaran 30 juta. Alhamdulillah. Nah, itu saya tidak tahu pada waktu itu. Cuma kan ada bisik-bisik lah. Nanti desa dari Pak Kades memberikan anggaran segitu. Nah, PR saya menjadi ketua, PR itu kan 30 juta. Itu yang saya kejar. Bahkan saya sempat rame sama tinggi ya. Calon biasa, darah muda. Gelotnya urusan buri gitu. Sampai akhirnya diakomodir Pak Kades 15 juta dulu pada waktu itu. Lalu 15 juta itu Mas, bukan saya terus masukkan kantong. Pada waktu itu yang saya ajak senior malah. Bahkan uangnya yang foto-foto selfie dari senior. Nah, yang penting kan tugas saya. Terdata dengan baik. Terlaporkan dengan baik. Bahkan dari pada waktu itu yang uang 15 juta itu yang saya suruh membuat LPG Mas dari
bayan Mas. Jadi bukan dari kita cari istilahnya kegiatannya, biar transparansinya ada gitu loh Mas. Nah, pada waktu itu buat untuk jaring Mas. Nah, berjalannya waktu Mas, berjalan anak-anak muda juga mempunyai kegiatan yang positif. Enggak asal ngopi, enggak cuma minum aja, tujuannya terarah itu loh Mas, di hal yang positif. Nah, sama akhirnya dari pihak ASKAP itu ada setiap tahun ada verifikasi Mas. Nah itulah. Lah alhamdulillah Karaban Merpati Putra 81 itu lolos verifikasi di ASKAP. Nah puncaknya kemarin itu ada pemilihan ketua baru yang terpilih Pak Joni. Nah itu dari PS yang lolos verifikasi termasuk Merpati Putra 81. Jadi secara yuridis formal sudah terakomodir, dan masuk dalam asosiasi sepak bola Kabupaten Pati. Luar biasa. Nah itu alhamdulillah dari Pak Koni sendiri, Ketua Koni Pati itu menyampaikan tahun 2023 kita mendapatkan anggaran setiap PS 5 juta. Dari sponsor kita mendapatkan 1% dari Persipa itu sendiri. Nah setelah berjalannya waktu Mas, mungkinlah biasa namanya. Mungkin dulu kalau lapangan kan belum begitu terurus. Kalau sekarang udah terurus, udah berjalan baik. Biasalah ada pro dan kontra biasa. Nah, kalau saya menyebutnya gini Mas, bukan kok dari Merpatinya. Kalau Merpati hati saya sampai sekarang Merpati. Nah, sampai sekarang pun bentuk secara resmi itu atas nama Merpati. Itu bentuk cinta saya terhadap sepak bola Karaban. Cuma yang kita sayangkan kan oknumnya itu loh Mas. Dari senior itu kan yang saya sayangkan ada di situ. perbedaan pendapat mungkin dan ada hal yang kurang pas. Lebih tepatnya seperti itu. Sampai gitu artinya tidak memberikan arahan atau Mas. Yang positif enggak. Justru malah seolah-olah menggerogoti dari grup senior itu sendiri. Bukan kok senior memberi arahan harus gimana kita rapat atau gimana enggak. Oke, sekarang Mas Maturun sudah sampai ke arah senioritas. Sekarang sebelum ke sana, biar ini clear, saya akan mengarah kepada teman-teman yang junior. Selama iki sampean cah nom iki piye? Nek latihan balik latihan apa yo lirik-lirikan apa piye atau bagaimana? Sejauh ini apakah memang pengen enggak itu kira-kira Karaban dari itu dulu ya? Pengen enggak kira-kira Karaban ini pemudanya kompak bersama satu, pengen nggak itu? Pengen banget ya. Pengen banget dalam satu wadah sepak bola Merpati Putra dalam satu. Tentunya kan itu. Nah, sampai sejauh ini ya, apakah ada mohon maaf ini kan dari pengurus lama ya, mohon maaf Mas. Ini yang pemuda ini apakah ada harapan untuk bisa mewujudkan bersama itu? Atau sementara ini waduh kok ngene ya, itu terbuka aja. Ada rasan-rasan aku pengen kompak tapi kok itu dong misalnya, monggo. Ya intinya gini Pak, saya pengen Merpati ini ya tetap berjalan dengan lah. Aku Mas ojo Pak Ketuan. Iya Mas. Saya ganteng lah. Oke lanjut. Ya intinya pemuda-pemuda saya inginkan ya bisa bermain seperti dulu, kompak, bareng-bareng ya. Bareng-bareng Pak. Oh, inginnya seperti itu. Inginnya. Yang lain juga ingin seperti itu? Salah satu, Bu. Coba, siapa? Abdul. Pengen gitu, betul ya? Pengennya bareng-bareng, kompak, bersama gitu ya. Mungkin juga yang satu, yang pengen enggak itu? Pengen. Gue ingin bal bagian apa? Bagian jupuk bal apa pindah bal? Bagian netizen Mas. Oh, gitu ya. Pengen ya? Pengen juga ya? Pengen bersama-sama, bareng-bareng lah. Ayo ini desa kita, itu ya itu. Juga yang belakang siapa? Ayo. Mas Lutfi ya, sama ya. Pemuda intinya pengen supaya bola ini kita bareng-bareng. Milik kita bersama. Baik dari sisi organisasi, manajemen, bahkan mungkin menyangkut tadi yang disampaikan adalah mengenai sarana prasarana olahraga, lapangan dan lain sebagainya. Oke. Keinginannya sudah jelas. Pengen bareng-bareng. Pengen bareng-bareng ini sesuatu yang mulia. Ya, wong nek pengen bareng rukun itu kok sampai ada masalah, berarti ada sesuatu yang menyumbat. Dan yang menyumbat mudah-mudahan nanti bisa terurai dengan jalan yang terbaik. Ya, dieling nambi banyak pihak kan itu. Oke, lanjut. Dari sisi pemuda untuk menuju ke kompak itu tadi, ya ini kira-kira ada hal-hal apa yang mengganjal
Ya, ini jangan manut dengan kemudian lama, tapi awakmu kan ngerasa dhewe sih. Gitu. Monggo, Gus. Sing mbok rasake. Ya. Ya, kalau kesannya kayak gini, Pak. Seolah-olah ketua ini ya kayak tidak memperdulikan untuk pemuda-pemuda. Emang apa sih? Orang mengakomodir gitu ya. Ya, gitu, Pak. Ya. Bahkan mungkin dari klub yang ada malah justru kabarnya gitu, kabarnya. Malah banyak yang enggak dari kita. Enggak. Dari luar semua. Dari luar semua. Ya. 100% ya, Mas. 100%. 100%. Soalnya pemain Karaban cuma 2 orang. Ya. Lainnya pemain luar semua. Oh, benar itu. Ini dari 70%. Benar ya? Antaranya dari luar itu 70%. Cuman sebagiannya itu dari Karaban. Oh, jadi misalnya wong 10. Ya. Ya, kata kesebelasan kan berapa sama cadangan? Coba realnya. 11 main, ya. Cadangan 5. 5. Berarti berapa? 2. 16. 2 yang Karaban. 16. Dari 16 itu berarti yang Karaban 2. Oh, turnamen. Pas turnamen. Ya pas turnamen ini kita bicara pemain. Oh iya, Kalau masalah official admin aku bisa ngebon Raffi Ahmad gitu ya. Tapi ini yang main ya, gitu ya. Berarti turnamen. pemain itu dari 17 yang ada dalam satu klub, berarti kan lah. Berarti putra daerah hanya 2. 2 ya. Lah kowe iki jane ora iso main apa kepengin main apa ora dinggono main? Mboten dikanggoke menawi, Pak. Oh gitu. Iya. Intinya untuk sementara tidak terakomodir ya. Padahal yo pengen lo ya, Aslinya pengen, Pak. Ya, Soalnya ya. dulu kan saya juga pernah ikut turnamen U21 itu, Pak. Oh, pernah ikut juga? Iya. Oh. Saya dicadangkan. Ya. Yang dikualitaskan permainan pertama itu dimainkan luar daerah dulu, Pak. Maksudnya orang asing dulu ya. Enggak gini, masalah pengambilan pemain luar itu sah-sah saja versi saya. Sah-sah saja karena ini turnamen. Kita juga butuh menang. Cuman komposisinya diatur gitu loh, maksud saya itu ya nek misale ya nek kepepet lah 40-60 misalnya loh. Dari luar 40, dalam 60, sokol-sokol iso 20, 80 kan gitu ya. Sepakat itu ya. Nah itu kan mungkin bisa menerima, Mas. Tapi kalau kebalik ya itu malah repot. Karuan-karuannya, Pak. Ya itu makanya berarti fungsi dari regenerasi nggak jalan gitu ya. Jadi sumbatannya di situ awalnya di situ ya. Ini kita pengen, oke. Terus untuk ke sana, lah ini PR-nya. Ini tidak dipanggil, digunakan ini. Apakah kowe misalnya nek dijak latihan malas ya apa kowe iki apa Mas jak latihan mah pacaran misalnya lho atau malah luyur misalnya atau nek dijak malah ngantuk Mas wong nek bengi begadang misalnya. Apa gitu atau mungkin miskomunikasi kira-kira? Apa enggak ada komunikasi yang nyambung? Itu dijawab. Yang lain? Mungkin nggak ada komunikasi lah. Dari segi personal siap ya? Awak ya siap, ya roh. Terus segala sesuatu juga oke, tapi memang tidak jalan. Okay. Saya prihatin. Saya sendiri ya. Saya nggak tahu. Awal mula nggak tahu. Aku kan Dembo Parani kan Dembo akalis ya. Aku kan jebakan Batman nih. Jadi orang tua itu ibarat ya. Yos. Piye ngono anak pola bopo keperada kan gitu etak-etake gitu aku jane nom rek aku itu ya jadi intinya seperti itu ya jadi memang sementara miskomunikasi atau enggak jalan oke. Lah Pak ini Pak mantan ketua miskomunikasi ini berarti kan ada awal mulanya jadi awal mula sampai bocah teng slebar bingung apa melu ya ibaratnya ki apa mungkin duwe balon itu loh. Balon kowe kok nyekeli, balone kok nyekeli, sing nyebul wong liya sing kan pusing. Nah ini kan ada awal mulanya, Pak. Pak Gogot monggo, Pak. Piye kok ngono iki? Kalau saya melihat gini, Mas. Dari awal itu kan memang apa ya? Kepengurusan yang sekarang kan seakan-akan terlalu dipaksakan. Itu permasalahan dari awal pertama di situ. Harusnya dari pihak desa, selaku kepala desa pada waktu itu oke lah misalnya pada waktu itu urusan baru misalnya. Tapi rapat-rapat sebelumnya harus ada apa ya menyangkut program, visi misi ya kan diundang para pemain selaku sepak bola ini diundang. Artinya diakomodir lah. Sebentar. Sebelum adanya perubahan dan perubahan itu kan tetap ada
komunikasi nih, ngomong-ngomong iki piye to le iki lapo atau bagaimana? Nah, pada waktu enggak ada. Oh, belum. Yang pada waktu itu yang faktor kesibukan lah yang itu. Saya alami justru gini. Jangan sudon ya. Pada waktu itu yang saya rasakan gini. Jadi apa ki? Tujuan mereka emang supaya kepurusan yang lama itu berhenti. Nggih, walaupun endingnya dikaitkan soal vakum, soal apa, ya kan? Kepengurusan lama vakum, tapi kalau kepengurusan namanya organisasi Mas, itu udah berjalan 2 tahun udah hebat. Namanya apa? Organisasi kan nggak mudah Mas, ya kan? Jadi ormas itu mati urip awake dhewe bisa bertahan luar biasa. Itu pun udah berjalan Mas. Yang dipermasalahan cuma lapangan kurang bersih, bla bla bla, itu kan nggak logis kecuali nih misalnya kok apa ki ketua itu atau organisasi ini nggak transparan, main uang atau macam-macam itu mungkin relevan. Nah pada waktu itu sudah saya ajak rapat personal Mas. Artinya apa ki internal lah, ya kan? Juga biar jika nggak sampai eksternal. Nah dari senior itu pengennya eksternal, ya mohon maaf. Seolah-olah kayak nggak tahu aturan gitu Mas. Jadi organisasi kan harus selesaikan apa internal dulu. Apa lah bolo-bolo itu. Bolo-bolo. Itu enggak mau, pengen langsung dibaldes. Makanya saya menyikapi emang tujuannya mereka emang ingin mengganti kepengurusan. Nah, saya biarkan supaya juga saya pengen ini loh Mas, sejatine pengen ngetes dari pihak desa ini gimana. Kalau menabrak aturan enggak, ternyata menabrak aturan semua dari administrasi, bukan orang sini, bukan orang asli Karaban. Itu kan dari pihak Kades yang dipaksakan tuh. Harusnya kalau Pak Kades nggak berani, emang pada waktu itu siapa yang menginginkan Mas Dwi Gogon mundur nggak ada. Terus siapa yang menginginkan Mas Ali pengen jadi ketua nggak ada. Siapa yang pengen menginginkan Pak siapa ya siapapun ini itu jadi ketua misalnya. Itu kan tunjuk jari semua. Cuma kan gini. Setelah kita melalui proses itu, harusnya ke depannya secara aturannya juga harus jelas. Artinya bocah di wongke lah artinya ya. Jadi gini, jadi pada waktu enggak ada. Ya, pada waktu mulai terjadi miskomunikasi atau kurang kompak ini malah belum tidak dipertemukan secara itu aneh. Mas. Makanya saya punya keyakinan sampai kapan enggak akan jalan. Masa apa dari awal udah enggak jalan. Gini. Saya senang semangatnya anak muda harus gini. Anak muda tuh harus mendobrak tapi punya role, punya. Gini Mas, kita memberi kesempatan pada salah satu senior lah, jamaah senior lah ya. Kan kalau pemain senior Karaban banyak. Itu kan salah satu kalau enggak segelintir senior lah kan. Kan soalnya kan senior banyak tapi tidak dilibatkan. Nah, kan itu. Setelah berjalan 2 bulan Mas, pada waktu itu kan saya juga artinya enggak terus mungkin tanggapan mereka ini yang provokasi saya. Padahal mereka ini pengen bentuk komunitas sendiri itu karena muak dengan kepengurusan yang baru ini. Masa gini Mas, seketika kepengurusan yang baru, program ada nggak ada, visi misi nggak ada. Waktu rapat pun mereka tidak dikomodir. Harusnya seketika anak-anak tidak hadir, itu jangan dipaksa untuk buat SK. Kesalahan itu dari awal Mas. Tapi yang hadir 6 orang buatkan SK. Itu yang salah dari Pemda sendiri. Gini ya, mungkin dari senior-senior itu punya pemikiran lain. Pak Ade sendiri kan beliau juga main bola juga ya. Bola juga punya pemikiran lain dan sebagainya. Dan mungkin tapi dari pemikiran itu sementara belum nyambung. Nah, untuk sebelum masuk ke sana, itu panjenengan itu di grup yang remaja ini ya, yang notabene sekarang raus ini, itu ada berapa orang kira-kira Mas? Ada banyak Mas, di atas 20 Pak. Di atas 20-an ya. Cuma kan ada yang pemain semua. Pemain 20, supporter masih lebih banyak tuh ya. Di atas pemain 20 ya, 20. Dan delalai untuk yang senior-senior ini malah justru yang saya pertanyakan, saya tuh melihat sendiri loh. Beliau pada waktu itu ya nggak sengaja ada komunikasi dan dibel dengan senior gitu dengan itu. Ya, itu berarti kan sebenarnya kan sudah ada komunikasi Mas. Apakah dari senior yang melihat masalah ini apakah Nun Sewu sejauh ini apatis, nggak peduli atau belum ada kesempatan untuk bicara mungkin? Kalau kayak Mas Kadi Arif itu sifatnya dulu
Ya ngomong Mas. Jadi misalnya dia apa ki? Mas, misalnya ada turnamen, ya nggak apa-apa gini misalnya dikasih arahan lah. Tapi kan senior kita kan banyak Mas. Jadi Anjung banyak lah. Tapi yang saya maksud itu yang apa ki? Segelintir senior itu loh Mas. Jadi bukan kok keseluruhan dah. Yang saya maksud gini lah. Semisal Mas ada kepengurusan yang baru, taruhlah mereka mengatasnamakan kita vakum. Pada waktu rapat-rapat kita dibilang vakum bla 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 seperti itu. Tapi seketika dia membentuk organisasi baru, artinya membentuk kepengurusan baru, dia mengatakan keputusan saya vakum, gagal atau gimana lah, nggak transparan. Bahkan petinggi D saya tantang, kalau saya nggak transparan buka-bukaan gimana, saya tantang gitu. Dari versi senior salah satu senior itu, nggak berani kan, Mas. Nah yang saya maksud gini, dia tahu misalnya kita dianggap vakum, harusnya dia selaku jadi pengurus yang baru harus siap. Ini nggak siap Mas. Bahkan kalau saya melihat yang apa ya, yang dilakukan selama ini cuma main-main. Lah itu pun main ada apa ya, orang dari luar semua. Jadi bocah ini tidak diakomodir, artinya dibuatkan program di mana. Tapi juga namanya tetap merpati ya, tetap merpati namanya. Ya merpati Mas. Tapi pemainnya macam-macam tadi. Pemainnya dari luar-luar. Itu ada data, ada semua. Bahkan kemarin yang apa itu turnamen U21 sampai U40 ada itu juga pemain luar semua. Namanya kesebelasan Mas. Saya paham soal apa ya. Saya juga dulu juga ambil pemain. Tapi kan saya ajak rembukan dulu. Artinya gini. Kita pengen apa ya, partisipasi atau juara. Kalau kita partisipasi, kita realistis. Soalnya pemain dari luar pasti pemain berbuana semua. Nah, akhirnya kalau pengen juara, ya kita salah satu apa harus ngambil sebagian pemain dari luar. Akhirnya bocah pun tak rembukan pada waktu itu. Lah sekarang kan enggak Mas. Padahal potensi anak Karaban banyak. Soalnya dulu yang saya kerja enggak juara. Saya selama saya jadi kepemimpinan dulu saya kan yang pengen saya inginkan gini Mas, supaya anak-anak muda mempunyai kegiatan positif di lapangan. Jadi soal juara itu urusan nomor 100 swidak 8. Oke, setuju saya. Jadi melihat dari itu, ya tentu ini tak lihat komunikasi ini harus dijalin. Ya. Juga senior yang terdahulu itu juga perlu dikelanui. Kalau dulu kan tak ajak semua Mas. Itu harus. Oke ya, kalau sudah seperti itu, mengenai lapangan sejauh ini nggak ada masalah. Apa juga, klub nun sewu dalam tanda kutip bermasalah dalam tanda kutip ya. Pasti tempat latihan pun kan lapangan kan nggak punya 2-3 atau rata-rata 1. Itu gimana sekarang sejauh ini? Apakah juga ribet juga? Ya selama kepengurusan yang baru ini Mas, yang saya lihat juga mereka lihat, itu langsung sepi Mas, lapangan sepi. Bener misalnya kadang dipotong, tapi yang motong orangnya ajak Mas, itu aja. Kasihan malah saya. Saya malah kasihan, nama organisasi kan harus kompak. Artinya misalnya organisasi ada 10 orang, harus rame-rame. Minimal ada yang 1-2 nggak bisa ikut misalnya karena ada izin misalnya. Kan harus, tapi kan yang selama ini kan orangnya yang motong ajak kasihan Mas. Saya melihatnya malah. Sekarang lapangan kondisi seperti itu, organisasi seperti itu, senioritas seperti itu untuk regenerasi. Nah, ini nun sewu panjenengan sekarang memang momennya ini, usia-usia emas panjenengan itu sekarang dan tidak terulang. Jadi saya menganggapnya wajar kalau ada yang tersumbat dan jenengan teriak, kamu udah ngomong gitu. Kalau untuk regenerasi yang anak-anak, tadi kan yang voli tadi, Mas saya itu pengen cerita nanti guru-guru SD Karaban itu olahraga kita kumpulin, terus kita minta anak-anak SD itu yang berbakat itu biar kita latih lebih lanjut. Sepak bola seperti apa? Kalau sepak bola Mas, dulu waktu kepengurusan yang lama lah saya selaku ketua itu udah ada SSB, ya kan, udah berjalan. Terus terakhir ada U15. Cuma mungkin karena beberapa faktor, ya kan Mas, entah dari pelatih atau dari pendiri atau gimana lah itu. Ya, pada waktu itu kan Brendeli Mas. Soalnya pada waktu itu yang dikenal kan Mas Rian, pemain PSIS Semarang itu. Anak-anak rame. Cuma sayangnya tidak dibentuk artinya program apa ke depan. Soalnya Mas Rian pada waktu itu kan emang berang dia pemain
di rumah lah. Nah, yang dari pelatih ini tidak, ya saya maklumi yang dia kan memang sebagai pelatih. Cuma tidak akomodir. Sampai akhirnya karo yang setelah kemudian yang lama udah keluar, terus SSB berbarengan SSB U15 bubar. Nah, artinya gini, tak maksud Mas. Ini kan harus menjadi tugas kepengurusan yang baru, ya kan? Lah, ya ini harus menjadi OPPR. Jangan kan mereka sampai ke sana, mereka dari yang muda-muda aja gini, kayak kan nggak belum klop gitu ya. Kok tidak diakomodir gitu loh. Kalau dari sisi pemuda, kira-kira dari pemuda itu punya nggak itu cerita? Wah, aku sumben setelah ini kan masa kemasan panjenengan. Setelah ini aku pengen memunculkan adik-adik saya biar merpati ini jos itu. Ada nggak kira kayak gitu? Ya insya Allah saya usahakan Pak. Ini kan pemuda-muda U15 kan udah tidak terbentuk lagi. Insya Allah nanti ya mulai ditata kembali. Sebetulnya gini Mas, saya tambahkan. Justru kita kan karena kita membentuk organisasi Carbon Reborn itu kan muaranya memang untuk pemuda anak-anak ini U15 ke bawah nanti. Dengan kita mengikut sertakan anak-anak muda U15 kemarin yang terbengkalai kemarin, akhirnya bubar kan kemarin Mas. Kita rangkul kembali. Justru kita malah ingin menolong mereka punya kegiatan. Padahal Mas, harusnya tugas ini bukan dari kita. Harus dari kepengurusan yang baru, bukan dari kita. Kita kan artinya bunuh organisasi ini kan ya gue iseng-iseng lah gitu loh Mas. Salah satunya adalah itu. Tapi malah kita merangkul loh Mas. Jadi gini, maksud saya, tadi muncul wacana untuk Carbon Reborn ya. Sah-sah saja. Cuman saran saya tetap dalam wadah Merpati Putra 81. Jadi Merpati Putra 81 itu induknya. Bagian U15 ben dijenengan Merpati. Jadi gini, itu bagus pada eranya. Sekarang tuh kebanyakan kayak gitu tuh Reborn tadi ke Kopala itu singkatan-singkatan yang itu eranya berubah. Saya setuju, tapi wadahnya tetap tapi bawahnya itu untuk kedepannya memang ada perkembangan itu saya setuju. Oke. Untuk itu, untuk setelah sebanyak yang panjenengan utarakan, tentunya sejauh ini sudah ada komunikasi dong dengan senior, dengan termasuk dengan desa, ataupun dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana komentar, arahan dan sikap dari beliau-beliau itu? Monggo yang muda sih, apa yang tapi siap-siap yang muda, monggo. Bagaimana Mas tanggapan dari Pak Kades atau dari tokoh masyarakat atau senior? Harapan saya senior harus diketuk di situ. Justru gini, yang kita lihat justru malah dari masyarakat itu sendiri sangat-sangat mengapresiasi saat dia melihat. Artinya gini Mas, yang terjadi Carbon Reborn saat itu dari bentuk protes ke pengurusan yang baru ini. Seketika anak-anak muda, ya kan, ini tidak diakomodir. Makanya kita dari anak muda ini Mas, kalau orang nggak tahu dikira saya yang provokator, padahal mereka datang sendiri ke saya, minta bantuan gimana masalahnya, saya terus datang ke aku. Pinter kalau mulai. Terus gini Mas, sangat-sangat mengapresiasi, lapangan kembali rame. Kali seneng, yang main pemain lokal semua, pemain Carbon asli Carbon semua. Sekarang ya? Sekarang ini Carbon Reborn. Jadi kita yang kita protes bukan Merpati ini Mas. Merpati hati kita sampai sekarang Merpati. Saya yang bentuk Merpati. Dengan resmi ya saya Mas. Cuma hari apa? Sebentar. Hari apa aja Carbon Reborn? Apa nih? Latihannya? Kalau latihan enggak Mas. Soalnya kita kan tahu aturan lah. Mulai main kalau sparingan lah. Kalau sparingan kita mengalir kan, kalau ada lawan di Carbon kami maksimal minimal seminggu 1 kali 2 kali lah. Tetap terlatih lah, tetap terlatih. Jadi mereka ini antusias Mas, masyarakat. Ya kepala desa pun ya pada waktu itu support juga ya. Jadi Pak Kades mensupport ya dalam tentu support pada waktu itu. Kalau cuman belum ketemu soalnya gini Mas, kalau sekarang ada di Carbon ini kepengurusan yang Merpati secara resmi misalnya seperti itu. Nah itu kan harus menjadi tugas mereka, bukan kita. Harusnya yang menyentuh kan dari senior. Saya yang
yang diberi mandat itu kan pengurus, Mas, bukan kita. Artinya pengurus yang harus menyelesaikan masalah ini. Kenapa kok mereka sampai membentuk Karaban Reborn? Nah, itu kan tugas pengurus. Kenapa kok tidak partisipasi di Merpati? Kenapa membentuk? Itu kan tugas pengurus yang bisa menjawab pengurus. Ya, sejauh ini kita lihat memang masih ada miskomunikasi. Jadi pemuda ini pengennya juga anak-anak muda dilibatkan, ya, terus diikutsertakan, terus mungkin juga diberikan tempat. Sementara mungkin yang senior dalam tanda kutip ya, nggak semuanya, beberapa itu juga mungkin ya dalam saya kan nggak tahu, mungkin juga saking sayangi hasilnya biawamu sehingga pengen dirangkul dan ayolah menyatu dan lain sebagainya. Cuman memang beda, era itu beda gitu loh. Era itu beda. Era saya ya hobinya ya lagu-lagu melankolis. Jadi kan rock and roll misalnya dan sebagainya, atau dangdut dan sebagainya itu loh. Jadi memang ini harus diakomodir dan mendapatkan satu perhatian. Sebentar, setelah ini panjenengan kan juga pernah terwadai di ASKAP ya. Apakah belum sampai itu ke beliau-beliau yang ada di kabupaten, Pak ini piye toh aku bisa kan tahu anggotamu ini belum ya sementara? Kalau justru malah dari anggota ASKAP sendiri, Mas, kita mah didorong untuk dilegalkan. Dilegalkan aja nggak apa-apa. Misalnya di desa itu ada 5 tim pun nggak masalah. Itu dari ASKAP sendiri ya nggak masalah. Jadi, iya. Nah, tapi itu nanti dari ASKAP loh, Mas. Efeknya gue bersaing sendiri. Jadi kalau saya betul ada U15, U21 senior itu nggak apa-apa. Tapi wadah tetap satu. Ingat ya. Ini kita juga punya misi karena untuk ada kata siji wadah do pecah. Dan penyatuan desa itu penting. Ya, kita punya kewajiban loh untuk menjaga keutuhan desa. Jadi saya setuju ini untuk dilegalkan dalam wadah yang sudah ada tadi loh. Ya, itu harapan saya seperti itu. Oke ya, bicara dengan kades sudah, bicara dengan senior sudah. Bahkan saya juga pernah mendengar sendiri waktu telepon-teleponan. Mungkin sejauh ini bicara ya dengan non sewu dalam tanda kutip ketua pengganti sudah mulai dijalin, mencoba untuk komunikasi dengan ketua yang sekarang. Ya, nah kalau itu kan kemarin ada waktu izin. Awal-awal ya, awal-awal. Izin mau main lah. Ini yang izin dari anak-anak ya, anak muda. Anak-anak Gimana? Coba ceritain. Tanggapannya seperti apa? Ya. Waktu itu kan saya minta izin, Pak. Hari Jumat sama hari Minggu saya main dari perwakilan pemuda Karaban Reborn. Inisiatif kayak gini, Pak. Kan dulu siapa Mas Wis. Itu tanggapannya kayak gini. Jare kan ngomong dhewe Mas ngono. Ya wis, nggih pun tak telepone ngono. Sebarang telepon, Pak. Jare niku napa jenenge? Dinten Jumat ning mau enten main. Lah napa kok mboten dikabari pas hari Jumat kok lagi dikabari niku, Pak. Oh, pas hari Jumat. Padahal sebelumnya sudah beberapa hari yang sebelumnya ya. Jadi gini saran saya, apapun untuk beliau-beliau senior, ngalahi le. Awakmu itu mari datanglah ke sana. Saya yakin kok. Saya tahu lah, saya juga itu yang kakak tingkat saya toh. Itu saya pikir beliau akan dewasa ya untuk menanggapi hal ini, apalagi beliau juga termasuk tim pengajar ya, pendidik dan sebagainya. Saya yakin wong Jawa iku mbok pangku leleh le. Wong tuwa iku apa mendong mbok dioproki mbok itu pasti akan dileleh. Coba saran saya memang harus ada komunikasi seperti itu. Tapi karena kita kan nun sewu lho, era anak muda ini ada timing waktu lho. Ora iso we mbok dioproki santai terus 3 tahun tas wis tuwek lho masalah itu. Itu kan harus ada timing waktu juga. Nah, itu harapan saya komunikasi ini dan apapun saya cobalah saya tak komunikasi dengan beliau-beliau. Ya mudah-mudahan juga ini didengar. Saya mohon maaf ini untuk di podcast ya. Jadi tujuan bukan untuk apa-apa tapi ayolah bareng-bareng. Ini pemuda kita. Ini desa kita loh. Ini sepak bola kita. Ini merpati kita. Mau dibawa kemana? Gitu loh. Ini mau dibawa kemana ini gitu loh. Piye ape gelut ambi tanding dengan orang. Kuwi nang jero kere-keran dhewe. Ancam lagi ape nggo sepatu mbok srekal. Lagi ape lawe itu. Itu ibaratnya seperti itu ya. Tapi kira-kira ya sebagai mungkin penutup ya. Panjenengan siap untuk berkomunikasi. Rembukan. Siap ya. Kalau misalnya di apa iki? Ya harus ini kan bermasalah nek ora dipanggil piye carane ya. Soalnya kan permasalahan emang kan dari kemarin kan
tidak dilibatkan. Oh. Terus tangan tidak dilibatkan sama sekali. Gitu loh. Berarti ya sesuai apa sing sampean omongke Mas. Misalnya ketika anak-anak muda terus dari senior ya kan tidak dilibatkan. Kan artinya tidak ada komunikasi. Itu bagaimana bisa terjalin dengan baik? Komunikasi aja enggak. Langsung action. Sing bersedia dolan ke tempatnya Pak Ketua siapa? Action ini. Nanti biar saya, Pak. Oke ya, satu sama Jodewe. Mulai dibanting enggak ya sama wakil. Oke, sama kamu ya, sama deh. Oke ya. Coba ngomong baik-baik dan bicarakan baik-baik. Nanti saya berusaha untuk membantu berkomunikasi, ya. Terus sebagai langsung action pertama adalah komunikasi langsung. Ojo WA, ya, Mas minta izin waktu. Nek enggak, coba datangi. Lagi datangi, gitu loh. Dan terdokumentasikan. Kamu datang, foto dan sebagainya lah. Saya ngasih loh, kok mau tajak foto. Foto rakula, anak bingung ya. Itu. Saya komunikasi dan datang, ya. Setelah itu nanti setelah komunikasi dengan baik, kira-kira keinginan dari pemuda ini memang intinya kalau bisa, kalau nanti senior sepakat, berarti ingin ya dikelola atau diwadahi pemuda gitu toh. Iya, Pak. Gitu loh. Cara kasarane misalnya loh. Yos yang kita yang wis singgoten ya wis mantau ngawasi. Orang bener le, diketak kan gitu toh, gitu toh. Kalian yang melangkah dengan spirit pemuda kan gitu intinya. Ya, mudah-mudahan nanti keinginan ini juga bisa mendapatkan satu tanggapan lah dari. Dan saya yakin kok, saya tuh yakin beliau, menurut saya juga pernah sedikit banyak pernah berkumpul dengan beliau akan memahami itu, memahami dan mengambil aksi ya, action ya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, sebagai penutup, harapan terhadap, aku pengen mengerucut Merpati, harapan terhadap Merpati, yang kedua harapan terhadap desa. Oke, monggo dari senior. Dari pra senior, ya. Durung senior banget soalnya. Harapan saya gini ya, Mas. Merpati itu kembali seperti dulu. Artinya yang memberi kenyamanan, memberi mengakomodir, memberi kesenangan kepada pemuda-muda yang tujuannya sepak bola Karaban itu sendiri, yang tujuannya menjadi jati diri itu sendiri, Merpati. Jadi harapan saya supaya tidak ada lah oknum dari luar ikut campur dalam organisasi Merpati itu sendiri. Sebentar, oknum dari luar, sejauh ini ada juga ya? Ada. Oh, ada. Bukan dia tuh di luar tuh nonton atau ngirimi jajan atau ikut ngatur-ngatur. Ya ngatur-ngatur, Mas. Bahkan di luar RT, di luar RW apa di luar desa? Di luar desa. Oh. Di luar desa sampai segitunya ya. Yang sama harapan saya seperti itu, Mas. Jadi supaya emang kalau ini murni organisasi Merpati, kembali ke jati dirinya sendiri. Kembali ke fitrah lah ya. Fitrah lah. Artinya tidak ada lah bobot dari luar. Ya. Supaya nanti bisa berjalan berseiringan, berjalan maju seperti itulah, Mas. Ya. Terus kalau anak-anak muda ini, Mas, kalau bisa dirangkul. Termasuk senior juga dirangkul. Jangan segelintir orang yang dirangkul. Laku dewi-dewi lah. Ya. Terus lapangan ini, Mas, benar-benar dirawat. Jangan karena enggak sesuai dengan yang diharapkan mereka, terus lapan terus kadang dilepas nggak dipotong, itu kan juga nggak baik. Jadi memang dari pengurus memosisikan dirinya harus sebagai pembantu, jangan sebagai bos. Kalau sebagai bos nanti repot. Salah apa harus lapor, apa harus gitu. Harapan sebagai ketua lah, bukan kepala kan gitu. Kepala kan total. Kalau ketua itu memang harus mewakili. Terus harapan untuk desa. Harapan untuk desa. Sebentar, sejauh ini sudah lumayan perhatian ya. Tadi ada dana dan sebagainya loh. Itu ada proses pada waktu itu. Kalau enggak ada proyek enggak jalan, enggak biasa itu. Dana. Biasa. Nek kowe anteng yang saya tawani gelali, nek kowe pinter tawani madu gitu. Oke, lanjut. Kalau harapan untuk desa, Mas. Itu jadilah desa yang artinya bermartabat. Bermartabat juga mempunyai komitmen dan konsisten. Jadi mohon maaf, cara bahasa saya agak kasar. Janganlah mencela-mencele seperti itu. Berarti
yang baik didukung, yang jelek jangan didukung. Sesuai dengan nurani dan roh, kira-kira gitulah. Itu. Saya setuju karena setuju saya itu SPP lagi pemuda kita itu. Ya. Gitu. Dikedepankan lah pemuda gitu. Kita diajak komunikasi gitu. Ya gitu, ibaratnya gitulah. Oke, yang dari awakmu, Le, selaku wakil dari pemuda ya, terkait dengan Merpati ki harapanmu seperti apa dan lanjut dengan desamu seperti apa? Monggo. Yang saya inginkan itu seperti pemuda ini bisa kembali seperti dulu lagi ya. Kompak, rukun, ya semangat lah latihan. Ya. Terus yang saya inginkan lagi itu kita ya harus gotong royong lah, cara ibaratnya ini bantu entah apa, bantu memotong atau apa, intinya ya biar lapangan ini terawat, terutama ya buat untuk kita semua warga Karaban, khususnya untuk pemuda Karaban Merpati Putra. Terus harapan untuk generasi penerus mungkin? Ya mungkin ada, Pak. Ya, untuk kedepannya ya. Untuk desa, lanjutnya harapannya desa yang ngapakno kowe misalnya dari pemuda itu. Lebih perhatian atau lebih bagaimana itu loh. Lebih nyayang-nyayang kan gitu ya. Intinya itu ya. Ya merangkul lah ini. Intinya merangkul lah gitu. Oke ya, dari itu saya pikir sudah lumayan jelas. Ada tambahan yang lain? Udah? Oh enggak ada. Enggak ada ya, enggak ada ya. Ya orang saya tambahan sedikit. Ya. Kalau enggak ada. Itu gini Mas, kalau kepemudaan yang baru kalau bisa gini Mas. Kita kan harus regenerasi. Tolonglah itu SSB sama U15 dihidupkan lagi. Itu kan udah bubar. Ya kan? Menjak kepemudaan yang lama mundur itu udah bubar. Berarti ini menjadi PR juga kepemudaan yang baru supaya SSB itu dihidupkan lagi. Soalnya gini, setiap desa saat ini udah desa kecil aja sekarang udah ada SSB ya. Kalau Singgan udah ada, U16 ada. Jadi harus regenerasi. Ya saya juga nambahi supaya senior jangan cuma hobi main aja, juga dipikirkan regenerasi juga. Dan main lah bahasa itu. Diatur waktunya. Pengen keringetan ya banyak cara gitu sih. Gitu ya. Supaya dangdutan juga keringetan gitu. Perhatikan yang muda-muda, yang junior itu diperhatikan. Oke. Saya ingat dari segi pembiayaan organisasi. Nah, yang penting. Selama ini dari mana? Apakah mungkin anggota, dari sponsorship, dari desa macam-macam? Enggak. Kalau Kepuna yang ini kan saya nggak tahu Mas, yang baru ini. Kalau Kepuna saya dulu gini. Saya untuk fasilitas lapangan itu dana harus dari desa. Saya fasilitas ini kan bukan milik pribadi, milik desa. Yang harus dikelola desa itu anggaran harus dari desa. Tapi untuk program-program untuk sparingan, untuk kita yang mencari donatur. Ramban lah biasanya gitu. Kita jualan donatur tapi kita jelaskan ada pertanggungjawaban LPG-nya ada. Tidak asal kita narik dana enggak. Jadi kita soal gini Mas. Namanya olahraga sepak bola itu emang keluar uang pasti itu. Setiap minggu itu pasti. Dan dari desa tidak mungkin bisa membackup. Paling ya kadang bantuan dari Pak Kades, bantu nyumbang air mineral ya seperti itu. Tapi untuk wasit, untuk ya pada waktu itu saya mempunyai caranya kalau sebagai penutup tentunya saya apresiasi terhadap warga Karaban. Apresiasi saya. Karaban itu tak lihat sangat zaman saya dulu itu nonton bal iki ngalahno ke karnaval 17 aku seneng istana itu loh. Sangat tumplek waktu itu loh ya. Dan saya yakin kangen loh. Nah, dulu memang menjadi salah satu hiburan juga gitu, waktu zaman itu ya. Sekarang pun masyarakat kangen. Lah, apakah sejauh ini jaringan sudah melibatkan secara baik? Nah, ini nanti kita bahas mengenai baik secara baik terhadap seluruh potensi warga Karaban. Melibatkan, misalnya dengan kemana sponsorship ya, CA, CB dan CC. Sudah pernah seperti itu? Sudah ya? Datang masyarakat ya Mas? Ya, masyarakat ini. Pada waktu itu ramai Mas, antusias sangat besar. Oke, saya percaya. Sangat besar antusias warga Karaban. Videonya juga ada. Ya, dan saya menyaksikan itu. Timbal balikmu apa terhadap mereka? Matur nuwun Pak, atau misalnya, ya Pak tak jajakno wis ngarep atau gimana ini? Dulu. Pada waktu itu Mas, pada waktu itu
Merpati Putra 81 di Gantian juara. Saya sebagai ketua, saya juga menyampaikan sangat berterima kasih. Terima kasih ya. Nah, pada warga Karaban sudah hadir dalam turnamen di Gantian. Itu sering saya sampaikan kalau di di pertandingan pada waktu turnamen. Jadi secara lisan sudah tersampaikan ya, matur nuwun Pak dan sebagainya. Bahkan pada waktu itu gini Mas, kita Merpati dulu kita itu gini Mas, juga mempunyai kegiatan yang sosial juga. Jadi tidak asal main enggak pada waktu itu Mas. Berarti waktu itu ada korban kebakaran juga itu Mas. Kita mencari lagi amal. Terjun juga ya. Kita terjun, kita donasikan untuk yang tidak mampu yang kebakaran dulu itu. Berarti proses dulu itu sangat berjalan itu bener-bener loh Mas. Pokoknya enak lah. Enak ya, asik gitu loh. Iya memang potensi itu hanya jangan cuma satu toh, efeknya macam-macam. Efek positif. Sosial juga. Iya. Enggak maksudnya gini, saya coba ini pandangan saya selaku mungkin orang yang sedikit dituakan meskipun masih muda kan gitu. Enggak perlu juga misalnya kamu kalau ini kan banyak masukan, kalau sponsorship itu masuk ke baju pasti akan terbatas. Itu kan nggak mungkin terempel tekan udel bawaan kan nggak mungkin itu. Itu mungkin ada spanduk-spanduk tertentu yang menggambarkan ini loh Bapak Ibu, ini sponsor kita adalah CV ini, UD ini, Pak ini nggak apa-apa. Murah. Bikin spanduk 1 kali 3 meter itu berapa duitnya? Selawe rampung. Tapi orang kan ini loh. Habis itu SPJ-nya. Harapan saya seperti itu. Ya ada juga sponsorship, nggak apa-apa. Ya mungkin kalau yang ini Mas, tapi kalau dulu enggak Mas. Dulu itu saya inisiatif misalnya buat seragam itu pada waktu itu paling ya dari saya sendiri. Dulu ya. Jadi dulu enggak keliling-keliling enggak, cuma paling donatur kalau air minum paling itu. Tapi kan kalau ini kan nanti kan kita pasti. Karena harapan saya itu ini kan pumpung ada Karaban Reborn dalam tanda kutip Merpati tadi, pumpung seperti ini jangan hanya itu tok yang mbok plototi, tapi kemarin kurangnya ini, saya itu dibenahi juga. Dan saya yakin anak-anak muda ini pasti siap, ya. Itu dan jangan pernah berharap teman-teman ya bahwa dengan mengurus Merpati terus sampean terus untuk piala apa untuk durian jatuh dari langit juga enggak. Ini bagian dari perjuangan gitu loh. Bagian dari perjuangan. Ya, sebagai penutup iki sing wis kawin sapa sing durung sapa kok ambune ana sing pesing iki. Jadi ada yang masih single? Mana? Ada. Satu? Single juga? Single. Sudah. Orang saya izin rek. Brengosmu ketara. Udah. Belum ya? Wis durung. Ngomongnya dia aku nek kawin wis manek iki durung. Wah payah guys. Wis payah. Dan itu saya terima kasih rawuh panjenengan. Saya berharap bahwa ini ada solusi dan saya yakin sekali beliau baik Pak Kades, baik Bapak Ketua, salam hormat juga untuk para senior ya dan juga untuk masyarakat Karaban. Ini bukan sesuatu yang menghebohkan atau memalukan tidak, tapi ini sesuatu yang perlu dicarikan jalan solusi untuk merukunkan lagi, untuk mengakrabkan lagi dan menggairahkan pesepak bola kita. Ya. Jadi bukan ini malah rahasia enggak. Kita enggak punya tujuan itu. Tapi tujuan kita adalah dari sinilah nanti menjadi satu catatan sejarah ke anak-anak kita. Oh, dulu itu pernah loh alami pada waktu itu kan muncul betul. Dan menjadi pengingat sampai terjadi. Itu loh, bicaraan ben bareng dan lain sebagainya. Sepakat gitu ya? Dan sebagai catatan sepakat juga ini mungkin setelah ada solusi ya, nanti di SK-kan secara real oleh Pak Kades ya. Dan juga untuk kedepannya tetap dalam satu wadah Merpati Putra 81. Harapan saya gitu. Harapan saya tetap di situ. Eling le. Gawe jeneng Merpati Putra 81 iki posone 8 tahun. Ojo, itu loh ya. Dan itu pemersatu. Lah, kecuali kalau memang sudah tapi ya saya kok yakin enggak. Beliau nun sewu pendidik juga, beliau juga orang-orang yang berpengalaman tentu dalam hati kecilnya itu. Cuman kalau tak ya itu komunikasi, Pak nuwun nih. Yo dilus-lus ya, moro yo. Bina apa? Aku wedang jahe mbok gawane aku wae sawat kowe. Nah, itu perlu gitu lah. Itu pendekatan gitu ya. Saya pikir itu teman-teman dan sebagai penutup mungkin saya sudah punya, belum ya? Udah.
Apa? Silakan. Ayo. Ribbon oke. Ya masih proses. Masih proses. Jadi itu nanti ke depan saya titip ya sekali lagi kita berjuang di masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing juga untuk memikirkan desa kita Karaban, pilah ben rukun. Ingat loh, banyak orang itu yang berjuang supaya desanya ini rukun, kompak, tapi tidak terucapkan loh. Itu loh. Banyak lah contoh saya nggak usah ngasih. Contohnya nggak usah. Itu cukup. Ada penutup yang mungkin masih ganjel sedikit sepatah dua patah kata dari Pak Senior. Ya, Pra. Ini Mas. Jadi Karaban Ribbon itu sendiri itu jangan dianggap sebagai pembanding merpati. Ya. Jangan. Itu statement salah. Keliru, saya jamin enggak. Ya, Cuma mereka Karaban Ribbon itu bentuk protes kepada kepengurusan yang baru sekarang itu. Di mana anak-anak tidak diakomodir, tidak diikutsertakan dalam apapun tidak. Suatu. Oke. Nah, harapan saya supaya anak-anak muda ini nanti pada saatnya tetap kembali. Cuma nunggu waktu yang pas saja. Jadi kita tetap hati kita tetap merpati. Saya juga waktu itu yang bentuk merpati ya. Jadi janganlah dianggap nanti kalau Karaban Ribbon ini tim pembanting atau tim perusak untuk merpati, enggak. Nah, itu sebagai bentuk protes mereka itu. Yang tepatnya nek protes agak tepatnya itu daripada dingak-dinguk orang kancane. Gitu kan. Bisa dikatakan seperti itu. Dingak-dinguk orang kancane gitu ya. Mungkin dari muda mungkin. Cukup ya. Tambahan? Cukup, Pak. Wen dilo mang melek pengantuk. Payah kancane gue malah ngantuk. Oke ya. Itu terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini bukan akhir segalanya. Ini adalah awal dan kalau ada apa-apa ke depan ya macam-macam. Saya tuh pengen loh. Karaban ini ayolah kapan-kapan kita bikin desa wisata. Pengen saya. Wong PP nomor 2 Perda nomor 2 tahun 2019 itu termasuk saya yang godok waktu itu. Desa wisata. Desa wisata itu ada loh itu. Kalau sudah terlegalkan di kabupaten itu juga ada wadah. Sembarangan tuh kalau terwadahi itu enak. Pelanggannya enak, itu sudah pengalaman tuh. Gitu ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan sukses untuk Ribbon, Karaban Ribbon dalam wadah Merpati Putra 81. Nanti salamnya adalah salam S3 sedulur Sugiharto Selawase. Salam S3 sedulur Sugiharto Selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.